pemirsa, kita berjumpa dalam program dialog khusus yang dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Pemirsa, pada 16 September 2023 di Geraha UNESA diselenggarakan rapat terbuka Universitas Negeri Surabaya dalam rangka Disnatalis ke-59 UNESA sekaligus pemberian gelar Profesor Kehormatan Honoris Causa kepada Abdul Halim Iskandar MPD yang merupakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nah, seperti apa pemirsa? Kita simak bersama dalam dialog khusus yang dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya berikut ini. Dalam rangka Dies Natalis ke-59, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) memberikan anugerah Profesor Kehormatan Honoris Causa kepada Profesor Honoris Causa Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pemberian anugerah Profesor Kehormatan ini dilaksanakan pada rapat terbuka Senat di Geraha UNESA Kampus Lidah Wetan Surabaya pada hari Sabtu 16 September 2023 kemarin. Acara ini juga dihadiri Wakil Ketua MPR RI bersama anggota dan juga Wakil Ketua DPR RI bersama anggota Dewan lainnya. Dan juga dihadiri para Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur, serta para tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur. Gelar kehormatan ini diberikan kepada Profesor Honoris Causa Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar atau yang kerap dipanggil Gus Halim karena kontribusi serta dedikasinya dalam mengemban tugas sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu juga dalam mengembangkan ilmu sosiolinguistik terhadap pembangunan desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Garis miring UN 38 garis miring HK garis miring KL garis miring 2023 tentang pengangkatan gelar Profesor Kehormatan Dr. H.C. Abdul Halim Iskandar MPD di Universitas Negeri Surabaya. Rektor Universitas Negeri Surabaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang pengangkatan gelar Profesor Kehormatan Dr. H.C. Abdul Halim Iskandar MPD di Universitas Negeri Surabaya. Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Nur Hasan, dalam pidatonya menyampaikan gelar kehormatan tingkat profesor kepada Gus Halim ini menjadi yang pertama kalinya diberikan UNESA. Dengan pengukuhan Gus Halim Iskandar sebagai profesor, maka UNESA kini memiliki sebanyak 109 guru besar sebagai lokomotif pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi. Latar belakang serta kontribusinya dinilai menunjukkan komitmen di bidang pendidikan, serta memiliki jiwa pendidik. Gelar ini sebuah penghormatan yang hanya diberikan atas dedikasi luar biasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat dan negara. Kontribusi sang Menteri Desa ini di bidang sosiolinguistik juga menjadi sumbangan penting bagi pengembangan keilmuan dan kajian etnopragmakritis bahasa sebagai media komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya muliakan pengukuhan Profesor Kehormatan Dr. Abdul Halim Iskandar MPD dalam bidang ilmu sosiolinguistik merupakan sumbangan penting bagi keilmuan, kajian etnopragmakritis bahasa sebagai media komunikasi, pembangunan desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Profesor Kehormatan Dr. Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa dengan Gus Halim, sekarang harus diganti Gus Prof Halim ini, bukanlah orang baru bagi keluarga besar UNESA karena beliau adalah mentor kita dalam mengantarkan UNESA menjadi PTNBH. Beliau juga mendorong UNESA agar mempunyai fakultas kedokteran. Alhamdulillah tahun ini UNESA baru buka fakultas kedokteran berkat beliaunya juga. Beliau juga tercatat sebagai dosen UNESA NIDK, artinya tidak ada sedikit pun keraguan
akan dedikasi, pengabdian, dan sumbangsih pemikiran beliau untuk mengembangkan UNESA, untuk dunia pendidikan, dan untuk bangsa Indonesia. Bahkan seringkali beliau menyempatkan waktu untuk mengajar dan ngopi akademis bersama-sama. Ini ada lagi terminologi baru dari beliaunya, ngopi akademis bersama tim orang-orang UNESA, mendiskusikan bagaimana mengembangkan UNESA agar mampu masuk di jajaran perguruan tinggi top dunia. Bahkan sekarang UNESA dari hampir 200 PTN sudah masuk 21 PTN berbadan hukum secara nasional. Ini merupakan upaya kita bersama dalam rangka menyiapkan kader-kader unggul di UNESA untuk memikirkan masa depan bangsa dengan bonus demografinya. Sangat tepat apabila hari ini UNESA menganugerahkan Profesor Kehormatan Honoris Causa kepada beliaunya sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan kapasitas akademik beliaunya yang luar biasa. Bahkan di sela-sela diskusi ngopi akademis bersama-sama atau ngopi akademis bareng, muncul ide-ide brilian dari beliaunya. Bagaimana kita menindaklanjuti, menyikapi demografi yang kita miliki tahun 2045. Presiden kita menginginkan SDM kita unggul, mampu, berdaya, saing pada negara yang lain. Penggiat mau diapakan? Muncullah ide-ide itu, kita diskusi dengan Rektor UNJ untuk meningkatkan kompetensi itu dengan mengeterapkan program RPL Desa. Gus Profesor Halim ini sangat dikenal merupakan sosok pribadi yang religius, sederhana, hangat, detail, dan pekerja keras. Dalam pandangan saya, beliau adalah sosok yang multi talent. Beliau merintis karir dimulai dari guru, Denanyar, kepala sekolah, SMK Tebu Ireng, dekan Fakultas Tarbiyah, Universitas Hasyim Asy'ari. Saat terjun dunia politik, beliau dikenal sebagai politikus akademis yang pendidik, sehingga selama menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Jombang, DPRD Provinsi Jawa Timur, dan sampai saat ini menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, gaya kepemimpinannya sangat kental dengan jiwa pendidik. Beliau juga sangat produktif menulis ide, buku, gagasan bidang sosial kemasyarakatan dalam karya-karya yang luar biasa. Di tengah kesibukan beliau masih bisa menyisihkan waktu untuk menyusun buku. Salah satu ide besar beliaunya adalah menggagas SDGs desa. Ada 18 tadi yang sudah dipaparkan sebagai arah baru kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang diletakkan pada konteks budaya desa. Sebuah ide brilian untuk menempatkan desa sebagai ujung tombak, mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa dengan tetap mengedepankan kearifan lokal yang dimiliki. Oleh sebab itu, saya berharap kehadiran beliau akan semakin memperkuat barisan jumlah profesor di UNESA yang sekarang mencapai 108, berarti dengan beliaunya adalah 109. Kedepan UNESA akan terus melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah profesor, baik melalui percepatan profesor-profesor dari mitra luar negeri, yaitu Jang Profesor, maupun pemberian Profesor Kehormatan bagi sosok putra terbaik bangsa Indonesia yang memiliki jasa, dedikasi, dan kompetensi luar biasa bagi pembangunan bangsa. Dengan semakin bertambahnya profesor, diharapkan akan terjadi penguatan Tridharma perguruan tinggi di UNESA, apalagi setelah PTNBH, tuntutan transformasi mutlak diperlukan UNESA agar bisa masuk 15 kampus top dunia. Saya berharap penambahan profesor ini mampu memberikan suntikan energi untuk mendongkrak inovasi, riset,
dan publikasi yang bereputasi internasional untuk kemajuan UNESA. Gelar Profesor Kehormatan merupakan sebuah penanda bahwa pemegangnya adalah orang terdidik, ilmuwan yang berdedikasi tinggi bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan bangsa dan umat manusia. Sebelum saya akhiri, saya tidak mau kalah. Kalau tadi sudah berpantun, saya harus berpantun. Pantun saya, hati-hati, ini sudah saya patenkan. Kalau menggunakan ini kena denda 50.000. Yaitu pantun Manu Emprit. Manu Emprit sayapnya berwarna, terlihat indah bersinar di terpa cahaya. Selamat datang di Geraha UNESA untuk menghadiri pemberian Profesor Honoris Causa. Itu tadi puasa yang Senin, sekarang yang Kamis ini. Manu Emprit terbang di angkasa, terbangnya tinggi di atas kota Surabaya. Selamat untuk gelar Profesor Gus Menteri Desa. Semoga ilmunya berkah untuk memajukan Indonesia. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Profesor Honoris Causa, Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD pada kesempatan ini juga memberikan orasi ilmiahnya terkait dengan bahasa sebagai media komunikasi untuk pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Seperti apa? Kita simak bersama pemirsa. Dalam rapat terbuka Universitas Negeri Surabaya, pengukuhan Profesor Kehormatan Bidang Ilmu Sosiolinguistik yang berlangsung di Geraha UNESA Surabaya, Profesor Honoris Causa, Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar, MPD, mempersembahkan orasi ilmiah yang berjudul Bahasa sebagai Media Komunikasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dengan Kajian Etnopragmakritis. Peran penting bahasa berpengaruh terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bahasa memiliki fungsi integratif yang menyatukan dan menjadi senjata pembangunan. Ini lantaran keberhasilan pembangunan tidak hanya berasal dari perencanaan yang bagus, tapi juga pada implementasinya yang baik. Sementara itu di sisi lain, elemen lingkungan budaya juga menjadi variabel penting terhadap sebuah pembangunan. Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Ma'ruf Amin periode 2019-2024 yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Pria kelahiran Jombang pada 14 Juli 1962 ini kerap disapa dengan panggilan Gus Halim. Namun di lingkungan keluarga dekat, ia kerap dipanggil Gus Nanang. Abdul Halim Iskandar adalah putra pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Nyai Hajah Muhasona Hasbullah. Abdul Halim Iskandar merupakan cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Bisri Syansuri dan kakak dari Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar. Ia menikahi pujaan hatinya Lili Umi Nasriah dan dikaruniai 3 orang anak. Salah satu program fenomenal yang ditelurkan Abdul Halim Iskandar di masa kepemimpinannya adalah melahirkan SDGs Desa yang melandingkan SDGs Global. SDGs Desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa untuk merencanakan pembangunan. Program ini telah diakui oleh dunia internasional dan telah dipresentasikan Abdul Halim Iskandar di forum PBB. SDGs Desa telah mengukir perkembangan desa di Indonesia. Desa mandiri kini bertambah sebanyak 11.282 desa dari 174 desa pada tahun 2015 menjadi 11.456 desa pada tahun 2023. Sedangkan desa maju juga bertambah sebanyak 19.427 desa dari 3.608 desa pada tahun 2015 menjadi 23.035 desa pada tahun 2023. Program transmigrasi berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan pengembangan kawasan di berbagai daerah. Sebanyak 2,2 juta keluarga transmigran atau lebih dari 9,2 juta jiwa
telah membangun 3.606 satuan pemukiman transmigrasi di 619 kawasan transmigrasi. Di era kepemimpinan Gus Halim pula lah, BUMDesa disahkan sebagai sebuah badan hukum. Hingga 10 September 2023, telah terbit sertifikat badan hukum untuk 15.561 BUMDesa dan 1.328 BUMDesa bersama. Status badan hukum menjadikan BUMDesa lebih lincah dan gesit membangun bisnis. BUMDesa kini lebih leluasa menjalin kerjasama dan mengakses permodalan. Pengesahan BUMDesa sebagai badan hukum juga menjadi solusi kebuntuan pencarian bentuk kelembagaan dana bergulir masyarakat ex-PNPM Mandiri Perdesaan yang terjadi sejak tahun 2014. Kebijakan ini telah menyelamatkan lebih dari 12,6 triliun rupiah aset dana bergulir milik masyarakat desa. Abdul Halim Iskandar juga aktif menulis di berbagai laman media, baik cetak maupun online, serta karya buku diantaranya buku Negeri Holopis Kuntul Baris, buku SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan, Bahasa dan Diskursus Kebangkitan Desa, Holopis Kuntul Baris, Dari Desa untuk Indonesia, SDGs Desa, Metodologi dan Pengukuran, buku SDGs Desa 2 terbit pada tahun 2023, serta artikel ilmiah Redesigning Consolidated Data for Handling Extreme Poverty in Rural Areas based on SDGs Desa dan How Industry Failed, Javanese Language Maintenance in Bojonegoro East Java. Di masa kepemimpinan Abdul Halim Iskandar, Kementerian Desa sukses meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 7 kali berturut-turut. Capaian ini berdasarkan laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Rektor, anggota Senat dan Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya, hadirin yang saya hormati. Sungguh hari ini menjadi momentum bersejarah dalam hidup saya, mendapat kenikmatan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikukuhkan sebagai profesor kehormatan dalam bidang sosiolinguistik oleh Universitas Negeri Surabaya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik, saya berdiri di mimbar ini dalam forum akademik tertinggi di kampus untuk menyampaikan orasi ilmiah yang merupakan refleksi empirik saya. Lipatan pengalaman pengabdian, terutama ketika bertugas melayani desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, menguatkan keyakinan saya bahwa bahasa berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itulah kepada ibunda tercinta, Nyai Haja Muhasona Hasbullah, para orang tua, guru dan dosen pembimbing, para profesor dan sivitas akademika, serta hadirin semua, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah berjudul Bahasa sebagai Media Komunikasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, kajian etnopragma kritis. Saudara Rektor, anggota Senat dan Sivitas Akademika Universitas Negeri Surabaya, hadirin yang saya hormati. Di pesantren masyhur riwayat yang diceritakan Imam Jalaluddin Asyuti dalam Al-Itqan fil Ulumil Quran tentang peran bahasa dalam pembangunan masyarakat Arab, bahwa kehidupan bangsa Arab sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW cenderung tribal, fanatik terhadap suku dan golongan. Beliau ketika Islam hadir, baru ketika Islam hadir, muncullah konsep ummah, imaroh, amirul mukminin, ukhuwah, dan sebagainya. Kata Foucault, konsep-konsep tersebut adalah wacana baru yang mampu mengakhiri kuasa epistem lama bangsa Arab, yang mampu menyatukan bangsa Arab dalam moral politik tinggi. Kehidupan liar penuh ashabiyah ditaklukkan dengan bahasa menarik dari Nabi Muhammad SAW, sehingga tertanam persaudaraan setanah air
yang kini kita kenal dengan ukhuwah watoniyah. Itulah salah satu contoh fungsi integratif bangsa. Selain fungsi integratif, Clinton Robinson menyebut bahwa bahasa dapat menjadi alat diskriminasi dan meminggirkan kelompok tertentu dalam pembangunan dan layanan publik. Hingga kini tidak banyak riset tentang relasi bahasa dengan pembangunan, apalagi yang komprehensif dengan pendekatan kritis. Hasil penelitian yang ada masih parsial pada topik bahasa, pembangunan desa, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Padahal keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan good planning and good implementation. Menurut Thomas Dyer, salah satu elemen penting kebijakan adalah policy environment. Artinya, sebagai produk budaya, bahasa menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan dan pembangunan. Saudara Rektor, anggota Senat dan Sivitas Akademika, hadirin yang saya hormati. Enopragmakristis, perspektif baru dalam menelaah wacana pembangunan desa. Menurut Kendall Wingham, bahasa adalah segala yang dapat dibaca, sekaligus sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan keberadaannya. Sebagai sistem kode dan simbol, bahasa terbentuk dalam proses sosial yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan budaya, dan digunakan masyarakat dalam menyampaikan pesan. Maka sudah pasti pada 75.265 desa di Indonesia ada ribuan bahasa dalam makna kode dan simbol yang eksis dan digunakan sebagai penyampaian pesan. Bahasa sengaja diproduksi untuk menyampaikan pesan, dan pesan dapat menjadi alat atau strategi mencapai tujuan. Bahasa dapat direproduksi berulang dalam bentuk wacana hingga masyarakat melakukan praktik sosial menuju pencapaian tujuan wacana. Pada posisi ini, saya mengkritik pandangan strukturalisme Ferdinand Saussure yang memandang bahasa hanya sebagai serangkaian tanda, penanda, dan pertanda yang bermakna universal dan tunggal dalam konteks budaya apapun. Makna-makna yang timbul dari penggunaan bahasa tidak bisa digeneralisasi. Bahasa tidak berada di ruang hampa, melainkan ruang yang di dalamnya terdapat nilai, norma, kebiasaan, dan budaya. Karena itu, makna yang tercipta dari bahasa dapat berubah-ubah seiring dinamika sosial dan budaya. Itulah mengapa dalam menelaah wacana pembangunan desa, saya gunakan dan tawarkan pendekatan baru, etnopragmakritis, yang menggabungkan pendekatan etnopragmatik untuk menganalisis bahasa dengan konteks sosial budaya, dan pendekatan kritis untuk membongkar relasi kuasa, bahkan menganalisis strategi perubahan wacana yang dominan. Etnografi bahasa dan kesantunan bahasa dalam sosiopragmatik. Delhaimes menyebut bahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Bahasa dipengaruhi aspek budaya seperti kebiasaan, norma, dan nilai. Karena itu, pemilihan kata dan penggunaan bahasa dalam komunikasi tidak hanya didasarkan pada aturan tata baku struktur bahasa. Lebih dari itu, bahasa memperhatikan konteks sosial terjadinya komunikasi. Akan berbeda penggunaan bahasa ketika berkomunikasi dengan masyarakat desa, dengan masyarakat kota, bahkan masyarakat antar desa. Stephen Levinson mengajukan sosiopragmatik untuk mempelajari pemilihan bahasa berdasar konteks terjadinya komunikasi. Pendekatan ini sekaligus menjadi kritik terhadap pendekatan pragmatik yang melihat komunikasi hanya pada kondisi general saja. Bahkan demi mempertimbangkan konteks sosial terjadinya komunikasi, serta untuk efektifnya komunikasi, Geoffrey Leach menambahkan unsur kesantunan dalam berbahasa, seperti kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, permufakatan, dan simpati. Bahasa sebagai strategi, tinjauan pendekatan kritis.
Bukan sekedar alat komunikasi, bahasa adalah medium pembentukan wacana. Sedang wacana menurut Foucault dibentuk melalui relasi kekuasaan. Kekuasaan akan sengaja memproduksi wacana dengan relasi kuasa yang dimilikinya untuk mempertahankan dan memperkuat keberadaannya. Wacana diproduksi berulang-ulang hingga menjadi epistem dan menjadi pengetahuan pada periode sejarah tertentu yang tidak dipertanyakan kembali kebenarannya. Saudara Rektor, anggota Senat, Sivitas Akademika, hadirin yang saya hormati. Autoetnografi menempatkan diri sebagai subjek realitas. Karen Ellis akan memberi jalan metodologis bagi saya. Metode autoetnografi memberikan celah bagi saya menempatkan diri sebagai subjek utama dalam menguraikan berbagai pandangan dan pengalaman diri sebagai bagian dari realitas mikro. Selama pengalaman hidup saya telah banyak ranah dengan segala dinamikanya yang telah saya huni. Dalam ranah itu saya produksi wacana berbasis habitus dan modal-modal saya, kemudian saya perjuangkan dalam ranah sosial. Pengalaman telah membentuk cara pandang dan habitus saya yang menentukan langkah kebijakan yang saya ambil dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka ketika Bapak Presiden Joko Widodo melantik saya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, saya menyambutnya dengan penuh rasa optimis bahwa saya memiliki kesempatan besar dengan relasi kuasa yang saya miliki untuk memperluas kemanfaatan habitus saya. Karena itulah dalam menjalankan fungsi keagenan dalam ruang sosial di tengah relasi kuasa yang dominan, saya produksi wacana baru untuk kesejahteraan warga, kebangkitan desa demi kemajuan Indonesia. Ini untuk membangkitkan kepercayaan diri masyarakat desa atas potensinya, hingga terjadi transformasi posisi desa dalam sistem pembangunan nasional. Dari yang semula dicitrakan sebagai objek, kita balik menjadi subjek. Dalam idiom pesantren, desa harus percaya diri sebagai fa'il, bukan lagi sebagai maf'ul. Pemirsa, gelar Profesor Honoris Causa yang diberikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Profesor Honoris Causa Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD yang digelar dalam rapat senat terbuka Universitas Negeri Surabaya Sabtu kemarin memang menjadi yang pertama kalinya dilakukan kampus UNESA. Gelar tersebut diberikan lantaran sosok Abdul Halim Iskandar yang dinilai memiliki dedikasi serta ide terhadap sosiolinguistik pada pembangunan desa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inovasi Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim ini dalam pengembangan desa memunculkan kepercayaan masyarakat lantaran dampak kerja yang sudah dijalankan. Bahasa dinilai berperan penting dalam upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat pedesaan. Karena semua hal akan mudah diselesaikan melalui komunikasi yang bagus dengan penggunaan konsep yang bisa diterima masyarakat. Terima kasih teman-teman media Universitas Negeri Surabaya di usia yang ke-59. Baru kali ini memberi penghargaan guru kehormatan pada Gus Halim. Ini adalah apresiasi para Sivitas Akademika. Kita berdiskusi dengan Ketua Senat Universitas, Ketua MBA sama jajaran untuk memberikan apresiasi guru besar kehormatan karena dedikasinya yang luar biasa beliaunya dengan ide-ide briliannya, kemudian apalagi terkait dengan persoalan pendidikan, beliaunya adalah tokoh hebat yang siap kali bersikap bertimbang, bertutur kata, menggunakan diksi-diksi atau terminologi terkait pendidikan. Bahkan karyanya yang tadi diorasikan ada 3 karya yang luar biasa, dan oleh promotor bersama co-promotor didesain sedemikian rupa sehingga sekedar
persoalan komunikasi, kebahasaan, sosial linguistik. Ini luar biasa. Dari kalian yang antara guru baris, SDGs, desa, dan desa bisa melakukan terbaik untuk bangsa Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat di desa, dan pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan bangsa Indonesia. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin. Beliau merupakan saudara dari Gus Halim yang baru saja mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Negeri Surabaya. Caimin, bagaimana sebagai seorang saudara, Caimin dan juga Gus Halim itu saling mensupport dalam hal karir juga di pemerintahan? Ya, Pak Halim memang lebih banyak berkiprah di dunia pendidikan ya, mulai dari pendidikan sekolah, mengajar, kemudian menjadi dekan, kemudian masuklah di dunia politik. Memang lebih dulu saya di dunia politik, sehingga beliau lebih banyak berkarir di Jawa Timur, terutama di DPR Provinsi. Nah, setelah perjalanan panjang menjaga PKB di Jawa Timur, lalu prestasinya bagus, akhirnya kita dorong menjadi menteri. Dari situ akhirnya merajut potensi kekuatan sumber daya pendidikan, sumber daya intelektual, dikombinasikan dengan kapasitas kementerian untuk memajukan desa. Kemudian Caimin bagaimana dengan Gus Halim mendapatkan gelar kehormatan Profesor Honoris Causa dari Universitas Negeri Surabaya hari ini? Ya tentu ini membanggakan dan kita semua bersyukur bahwa Pak Halim bisa memadukan antara dunia ilmu pengetahuan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Karena pembangunan desa harus memiliki paradigmatik ya yang bisa tidak salah arah. Supaya tidak salah arah, kemudian membangun dengan berbagai cara kerja ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga efektif, percepatannya bisa ditingkatkan, kemudian sasarannya menjadi tepat, lalu produktivitasnya tinggi. Nah, disitulah nampaknya UNESA memiliki kiprah sekaligus bersinergi dengan pembangunan desa sehingga melibatkan banyak stakeholders yang bisa saling menopang. Caimin boleh bagi kiat kekompakan dengan sesama saudara sampai sama-sama berkarir di pemerintahan juga? Ya tentu sebagai keluarga yang memang dididik dalam lingkup pesantren, kemasyarakatan, ke-NU-an, keumatan, kepedulian sosial yang menjadi nafas hidup kita sehari-hari, itulah yang membuat kita selalu bisa bersinergi antara satu dengan yang lain, mensupport, kemudian membuka jalan bagi pengabdian kita supaya lebih luas lagi. Caimin, terima kasih atas waktunya. Pada acara penganugerahan gelar kehormatan Profesor Honoris Causa ini, ikut hadir pula keluarga besar Gus Halim Iskandar. Antara lain ibundanya, Nyai Hajah Muhasona Hasbullah, dan juga istrinya, Lili Umi Nasiah, beserta ketiga putranya. Ikut hadir saudara kandungnya, yakni Ketua Umum DPP PKB, Dr. Honoris Causa Dr. Hanes Muhaimin Iskandar MSI, yang juga Wakil Ketua DPR RI. Bersyukur pada Allah atas rahmatnya Allah. Semua itu anugerah dari Allah. Bagaimana Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua anugerah dari Allah. Menguji, kata Nabi Sulaiman, menguji saya mau bersyukur apa kufur. Mudah-mudahan saya bisa bersyukur, mensyukuri rahmat nikmat Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Profesor
honoris causa Dr. honoris causa Abdul Halim Iskandar MPD atau yang akrab juga disapa Gus Halim. Gus Halim, selamat atas penganugerahan Profesor Kehormatan kali ini. Terima kasih dan mohon doa restu, mudah-mudahan kehormatan yang diberikan ke saya bisa saya jaga dengan baik dan saya manfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan warga masyarakat desa khususnya dan tentu bangsa Indonesia pada umumnya. Gus Halim begini, tadi dalam orasi ilmiah, Gus Halim juga menyatakan atau menyoroti terkait dengan bahasa sebagai media komunikasi untuk membangun desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Bisa dijelaskan latar belakangnya itu, Gus Halim? Jadi dalam setiap proses pembangunan itu kan harus ada wacana yang digulirkan supaya subjek pembangunan dalam hal ini warga masyarakat memahami arah yang kita mau sebagai orang aktor atau agen yang ingin melakukan perubahan. Nah, penggunaan bahasa, penggunaan wacana, penggunaan doksa atau istilahnya burjo itu doksa, itu sangat penting dengan tentu saja memperhatikan kondisi budaya. Karena apa? Bahasa itu tidak bebas nilai, ya. Bahasa itu punya pengaruh besar terhadap nilai, terhadap budaya. Kita ngomong A di satu daerah belum tentu cocok di daerah yang lain. Kita ngomong rek ayo rek di Jawa Timur tentu belum tentu cocok dengan ketika kita ngomong rek ayo rek di Jogja. Tentu kita ngomong bocah-bocah dan seterusnya. Nah, itu sehingga bahasa itu bukan sesuatu yang nilainya general tapi harus lokal. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin membangun 75.000 desa di Indonesia, maka kita harus paham betul apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi desa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan diksi yang kita pakai untuk mentransformasikan atau menyampaikan pesan. Nah, dalam konteks ini saya kebetulan mengangkat 3 wacana yang selama ini sudah saya implementasikan dan sudah cukup berhasil. Cuma kita tarik kepada teori sosiolinguistiknya, yaitu holopes kontrol baris. Ini sebuah doksa, sebuah wacana yang sudah sangat mengakar, tinggal merevitalisasi dan mengimplementasikan lebih lanjut. Dan itu saya lakukan sejak tahun 2018 di Jawa Timur. Kemudian saya tarik ke level nasional. Yang kedua, percaya desa, desa bisa. Ini bagian dari upaya membangun rasa percaya diri warga masyarakat desa yang selama ini masih ada saja orang yang menganggap bahwa masyarakat desa tidak mampu untuk mengatur dirinya sendiri, mengelola dirinya sendiri. Padahal kita sudah gulirkan dana desa. Dan terbukti bahwa pemerintah desa, masyarakat desa selama kurun waktu 2015 sampai 2023 di dalam memanfaatkan dana desa sudah sesuai dengan harapan kita. Nah, itu artinya desa bisa. Tinggal bagaimana kita memberikan kepercayaan penuh kepada desa. Semakin ke depan maka kepercayaan yang kita beri harus semakin tinggi. Karena kita yakin dan terbukti bahwa desa bisa. Yang ketiga, wacana yang saya gulirkan adalah SDGs desa. Yang ini kita ambil dari SDGs global sebagai rumusan dari PBB yang kemudian di Indonesia diratifikasi dengan Kepres nomor 59 tahun 2017. Nah, saya landingkan pada level desa dengan merubah diksi yang lebih sederhana. Misalnya menghilangkan kemiskinan di semua tempat. Saya ganti menjadi desa tanpa kemiskinan. Kemudian desa tanpa kelaparan. Kenapa harus diganti dengan diksi yang lebih sederhana? Supaya semua tahu bahwa orientasi pembangunan di desa yaitu tidak jauh dari itu, tidak jauh dari 17 goals itu. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa peduli lingkungan, desa tanggap iklim, kerjasama antar desa, infrastruktur desa sesuai kebutuhan, dan itu sampai goal yang ke-17 kemitraan di dalam pembangunan desa. Nah, dari 17 goal dari SDGs global yang kemudian diratifikasi di Perpres 59 2017, saya tambah 1. Ini yang khas SDGs desa, yaitu ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini sangat penting karena kita tidak ingin perencanaan pembangunan di desa tercerabut dari akar budayanya. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika kelembagaan desa, perubahan kelembagaan desa, kemudian masalah budaya. Karena saya ingin semua proses pembangunan di desa terus dipijakkan pada akar budaya masyarakat desa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah
kita mengajak dengan SDGs Desa, kita mengajak kepada seluruh warga desa, pengelola desa, kepala desa, pegiat desa, untuk merancang pembangunan berbasis masalah, berbasis kebutuhan, bukan berbasis keinginan. Ini sangat penting supaya pembangunan menjawab masalah masyarakat. Yang sangat bagus bagi untuk perencanaan yang sesuai dengan harapan adalah partisipasi masyarakat. Saya yakin berapapun dana yang digulirkan ke desa, asal partisipasi masyarakat maksimal, maka tidak akan ada penyimpangan dan tidak akan ada ketidaksesuaian, ketidaktepatan sasaran di dalam memanfaatkan dana desa. Yang terakhir, kita juga punya instrumen transparansi yang sangat tinggi di desa. Satu-satunya di level pemerintahan desa lah, APBDes dipampangkan di tempat umum, tidak ada tempat lain. APBD kabupaten tidak pernah ditampilkan di tempat umum dan seterusnya, hanya APBDes. Nah, ini juga kesempatan menunjukkan bahwa transparansi di desa amat sangat transparan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif lagi di dalam melaksanakan perencanaan bangunan, pelaksanaan bangunan, dan pengawasan pembangunan. Maka pada waktunya yang tidak akan lama, desa-desa kita akan maju dan pasti Indonesia maju. Gus Halim, terima kasih. Demikian pemirsa, Profesor Honoris Causa, Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang baru saja mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Negeri Surabaya. Ya, saya menemani beliau lama ya, sejak sama-sama di DPRD Jawa Timur. Beliau ini ulet, peneliti yang detail. Jadi kalau ada problem atau persoalan yang harus ditelaah, itu detail. Jadi pola pikirnya metodologis banget lah. Jadi kalau hari ini beliau dikukuhkan sebagai guru besar, sambung dengan cara tindak dan cara pikir beliau yang metodologis tadi itu, sehingga dalam kerangka komunikasi dengan semua pihak dalam aspek cara pandang menyelesaikan persoalan, kemudian dalam aspek menata bagaimana berkomunikasi yang intens dan baik. Nah, itu relevan dengan hari ini beliau dikukuhkan sebagai guru besar. Apalagi sekarang beliau ditugasi sebagai Menteri Desa yang menurut saya banyak inovasi yang original dan menyelesaikan berbagai problem yang ada. Misalnya inovasi atau inisiasi program SDGs Desa. Itu keren karena begitu ada SDGs Desa, seluruh validasi data dimulai dari desa itu valid dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau itu terjadi, saya kira menyelesaikan banyak hambatan soal data ya. Apalagi sekarang kita ini problem data itu betul-betul menjadi masalah krusial. Berapa orang meninggal, berapa orang sakit, berapa orang miskin. Nah, begitu itu selesai di desa, ini tuntas ini soal data. Itu satu hal. Dan itu yang saya sebut beliau berpikir metodologis. Selamat Profesor Halim Iskandar, apresiasi, dan ini relevan dengan cara pandang pikiran beliau. Saya atas nama pimpinan daerah Waktu Bupati Sidoarjo mengucapkan selamat kepada Pak Menteri Halim Iskandar yang mendapatkan doktor. Mudah-mudahan dengan mendapatkan gelar doktor ini, beliau selalu berikan sehat, ya, juga terus berkarir untuk bangsa dan negara. Tentunya ini adalah harapan besar bagi kita sebagai Pak Menteri Desa dengan mendapatkan gelar terutama untuk masyarakat dan khususnya bangsa dan negara untuk Indonesia. Alhamdulillah dengan beliaunya sebagai Menteri Desa tentu kita sangat bangga dengan beliaunya sebagai Gus Menteri ya, karena dia bisa turun langsung di lapangan, bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dengan kepala desa terbawah,
Nah, mudah-mudahan dengan beliau jadi menteri ini bisa untuk mengangkat suatu kesejahteraan, terutama percepatan pembangunan desa dan juga terkait masalah UMKM yang ada di desa masing-masing. Itu ya. Yuk. Ucapan terima kasih kepada Gus Menteri, mudah-mudahan pada hari ini yang dilantik sebagai doktor, mudah-mudahan bermanfaat, barokah seluruh yang terutama kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten, di seluruh negara bangsa Indonesia, mudah-mudahan untuk bermanfaat untuk semuanya. Acara spesial penganugerahan gelar kehormatan kepada Profesor Honoris Causa Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD memang bertabur para tokoh Jawa Timur dan tokoh nasional. Salah satunya tampak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Selain itu hadir pula para pegiat desa dari berbagai daerah di Jawa Timur yang juga ingin memberikan dukungan atas penganugerahan gelar kehormatan dari Universitas Negeri Surabaya ini. Pemirsa, masih dari Geraha UNESA Surabaya dalam rangka Dies Natalis ke-59 serta pemberian gelar Profesor Kehormatan Honoris Causa kepada Profesor Honoris Causa Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD, banyak harapan dengan gelar tersebut akan memberikan semangat bagi Gus Halim Iskandar dalam memajukan desa di Indonesia, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Orangnya konsen dalam arti pendidikan sudah dipersiapkan, hanya saja mengikuti gerak Gus Dur gitu, karena masih saudara. Karena Gus Dur mendirikan PKB, maka Cak Halim dengan adiknya Cak Muhaimin mengikuti jejaknya Gus Dur, sehingga detik ini Cak Halim dari DPC PKB Jombang, dia menjadi DPW di Provinsi Jawa Timur, terus adiknya DPP PKB di Jakarta. Sekarang jadi Menteri Desa dan Transmigrasi ini, dianya sangat santun itu. Saya kan beberapa kali ketemu di Surabaya sebelum jadi Menteri. Sampai di muktamar di Bali kemarin, itu dia juga membuat buku gitu. Iya, dia beserta adiknya Gus Imin, dan dia memperjuangkan masalah keuangan desa. Itu sampai detik ini tidak itu saja, dia mengembangkan ekonomi kerakyatan itu. Itu diinginkan sampai akhir jabatannya nanti kan 2024 serta Pak Jokowi ingin desa-desa ini sudah bisa mandiri, antara lain begitu. Iya, dari beliaunya itu sosok yang luar biasa, visioner, dan kebetulan juga menjadi Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi. Beliau sosok yang tegas, inovatif, dan karena beliau desa-desa sekarang menjadi maju. Karena memang backgroundnya beliau mungkin dari pesantren itu ya, jadi beliau itu dikenal dengan sosok yang mungkin walaupun sudah menjadi menteri tapi tetap low profile itu mungkin beliaunya. Jadi kami masyarakat yang mungkin saya yang dari desa itu merasakan bahwasanya setelah menterinya ini Gus Halim itu desa-desa ini jadi lebih maju seperti SDGs itu tadi ya, yang dulunya itu mungkin SDGs itu diinisiasi oleh beberapa negara di luar negeri sana termasuk Indonesia, tapi ternyata sekarang masuk ke desa karena Gus Halim ini menjadi Menteri Desa. Semoga nanti harapannya goals dari 13 SDGs itu 17 SDGs itu nanti di desa itu juga mencapai gitu ya Bu ya. Di 2030 nanti goalsnya itu. Pak Halim adalah sebuah sosok orang pintar, dia juga orang komitmen, dia juga orang yang selalu peduli terhadap masyarakat, sehingga layak kalau beliau hari ini diberikan anugerah Profesor Honoris Causa dari Universitas Surabaya. Jadi karena Pak Halim dengan program-programnya terutama dia menjadi Menteri Desa, dan saya pikir sekarang desa-desa ini lebih menjadi sebuah desa yang unggul dipimpin oleh Pak Halim selaku Menteri Desa ini. Dan terus Pak Halim memberikan sebuah inisiatif terutama bagaimana membangun desa yang unggul, desa yang maju, dan desa yang mandiri. Iya, karena beliaunya kan juga backgroundnya kan pendidikan.
bahkan magister pendidikan kan beliau. Beliau sebelum aktif di politik kan juga menjadi seorang guru kan, sehingga hari ini beliau mendapatkan anugerah profesor itu sudah sangat layak dan memang pantas untuk beliau sandang. Pemirsa, demikian telah kita saksikan bersama dialog khusus yang dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya terkait dengan rapat terbuka Universitas Negeri Surabaya dalam rangka Dies Natalis ke-59 UNESA dan pemberian Profesor Kehormatan kepada Profesor Honoris Causa Dr. Honoris Causa Abdul Halim Iskandar MPD yang merupakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Graha UNESA Surabaya. Baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program dialog khusus yang dipersembahkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.